Ziarah Makkah Madinah, Allahumma yassir lana ziarah Makkah Madinah, Allahumma yassir lana ziarah Makkah Madinah, Allahumma Welcome to channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk News merupakan TV. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang membangun teamwork yang solid dalam organisasi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kepada yang terhormat Gus Hilmi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua PC Muslimat Keraksan Punyai Zul beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua PAC Besuk Bu Hindun, Bu Hindun gitu, ketuanya Bu Hindun saja nih, Bu Hindun saja. Oh, Bu Hindun Afia nih, Bu Hindun Afia beserta jajarannya, dan juga punyai-punyai yang datang pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, sami-sami. Dan tak lupa pula istri saya yang kecil-kecil cabai rawit kemana-mana mau ngikuti saya, dan juga para hadirat yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah sampai hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah SWT dan dijauhkan dari yang namanya COVID-19, dan insya Allah sudah akan berakhir kayaknya. Karena kita tahu hari ini berita-berita kalau di TV mungkin banyak ditutupi. Kalau yang muda-muda, ibu-ibu yang biasa suka browsing-browsing Google atau Facebook sudah mulai berkurang yang namanya berita-berita tentang penyakit COVID-19. Bahkan alhamdulillah saya dengar sendiri dari ibunda kemarin, mungkin punya sudah dapat edarannya. Alhamdulillah tahun 22 ini sudah bisa dibuka umroh lagi dan haji gini, dan haji alhamdulillah. Yang jelas itu umrohnya yang dibuka dahulu, tapi mungkin nanti ada beberapa aturan-aturan, tidak apa-apa diikuti saja. Yang penting sampai ke Makkah wal Madinah. Iya, saya dulu waktu haji juga sama sih sebenarnya, cuman bedanya nggak ada karantina kan gitu nih. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan bimbingan Nabi Muhammad kita selalu di dalam jalan yang terang benderang dan selalu lurus. Semoga sampai akhir zaman Islam tetap bisa membimbing kita kepada jalan Allah SWT,
taala. Mungkin sebelum saya mulai sholawatan tibil bulu aja nih, biar semakin sehat, yang muda semakin sehat, yang ibu-ibu semakin sehat, yang umurnya 70 jadi 90, yang 50 jadi 80, kurang lebih begitu nggih. Karena begini Bu, sehat itu keinginan. Mungkin ibu-ibu saya kira-kira umur berapa sekarang? Tuh kan salah punya inggit. Saya lahir itu 1174, umur saya sekarang 47, tahun baru ini 48. Nah kan pasti tanya tipnya satu, jangan suka suudon, jangan suka rasa kalau nggak dia motor bingung, kalau nggak bangun bingung. Biarkan saja apa yang sudah diberikan Allah kita nikmati. Saya sampai hari ini alhamdulillah diberi kesehatan dan tidak berkurang apa-apa. Bahkan ibunya Yanisa Sakur, anggota DPR Dapil Pasuruan Probolinggo, bersama saya selaku anaknya, saya anak kedua dari ibunya Yanisa. Jadi ceritanya kemarin tuh maju bersama ibu karena sudah 2 kali memimpin menjadi wakil jenengan di Probolinggo, kemudian ke RI, saya menggantikan ke provinsi. Ketepatan adik saya juga, tapi adik saya itu sudah ketiga kalinya nyalek, 2 kali tidak jadi, pas rombongan jadi semua. Alhamdulillah. Sedikit bocoran Bu Nyai, insya Allah 2024 nomornya masih sama 33. Alhamdulillah. Kenapa saya kalau tahu-tahu ngomong nomor? Itu kan ada sebab nuzulnya. Jadi begini, kalau tadi saya diperintah sama punya Izul untuk menerangkan timbuk, salah satunya tadi ini diberi keunggulan bisa memilih nomor dari jauh-jauh hari sebelum pendaftaran. Kenapa coba? Pasti bertanya-tanya ibu, kok bisa Gus? Nah inilah salah satu daripada manfaat atau asar dari kita mau bekerja sama. Timbuk nggih, judulnya timbuk. Tim niku adalah napa sekumpulan. Lewuk niku napa? Kerja, berarti banyak pikiran, banyak otak yang berbeda, banyak keinginan yang berbeda, banyak keinginan dan profil yang berbeda harus bisa menjadi satu dalam satu kelompok. Itu yang namanya tim. Nah, kenapa diperlukan timbuk dalam sebuah organisasi? Karena kita kalau tidak memakai tim, maka akan berjalan sendiri-sendiri. Karena mulai dibentuknya organisasi, maka mulai ketua sampai yang paling bawah itu mempunyai tautan atau sinergi yang sangat penting untuk bisa menjalankan dan menyelesaikan suatu tugas dalam sebuah organisasi. Saya sebelum nyalek itu dulu ya masuk ke DPW PKB. Di sana diberi tugas untuk memimpin sayap PKB yang namanya Bara Bangsa. Dulunya saya nggak paham gimana caranya. Ternyata baik menjadi pimpinan ataupun menjadi anggota dari sebuah organisasi itu harus merelakan beberapa keinginan, tidak boleh menang sendiri. Karena asasnya majunya suatu organisasi tidak lain karena suatu persatuan. Kalau dalam bahasa pondok itu, bahasa pondok itu al-ittihadu asasunna najah, bahwasanya persatuan itu adalah tonggak utama dari suatu keberhasilan. Kalau PAC-nya Bu Hindun jalan sendiri tidak mungkin, karena orang jalan tidak punya kaki juga nggak mungkin. Badan ini kalau nggak punya kepala juga nggak akan jalan. Maka kesuksesan PAC Besuk ini harus didukung oleh ranting-ranting. Butuhnya apa Bu? Karena kita tahu sekarang berita-berita baik itu di media sosial maupun televisi banyak aliran-aliran yang tidak jelas, yang mana itu sangat berpengaruh terhadap psikologi anak-anak.
Kalau ibu-ibu mungkin sudah bisa memahami, oh ini salah, oh ini salah. Cuman anak-anak kita kan perlu yang namanya penjelasan, nggih. Dan juga pendampingan. Nek mau didampingi bahaya. Sekarang narkoba nggih kados ngoten. Napa malih pergaulan bebas. Pacaran liwat HP, ketemunya nggih liwat HP. Makanya HP itu setali dua uang. Bisa dipakai untuk kebaikan, bisa juga menjerumuskan. Banyak kan wanita-wanita tas kenal mor-mor diajak ketemu di kota, tahu-tahunya itu banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, kenapa ibu-ibu kok masuk di organisasi ini? Karena itu tadi, agar bisa mendapatkan apa? Perhatian dari teman. Karena organisasi itu harus saling perhatian, saling memahami. Tidak boleh pinter-pinteran. Pinter tapi gak paham, itu akan tidak jalan. Faktanya sebuah organisasi di samping ini mungkin menjadi satu perenungan bagi NU juga. Kenapa Muhammadiyah itu lebih maju? Nggih punya kurang lebih seperti itu, karena mereka mau disiplin antara ketua, sekretaris, bendahara dengan anggota, dan selanjutnya itu saling bersinergi, mau musyawarah, dan mereka mau mengikuti dan menjalankan hasil dari musyawarah. Coba ibu lihat di kota-kota besar, yang paling besar mesti Universitas Muhammadiyah, rumah sakit juga Muhammadiyah. Saya tidak membedakan antara NU dan Muhammadiyah, tidak, tapi paling tidak kita meniru caranya untuk berorganisasi. Sedangkan kita tadi mengikuti kata-kata ulama, persatuan adalah ujung tombak dari keberhasilan. Kalau tidak ini dilakukan mulai sekarang, sinergitas ataupun saling memahami, saling mengerti, saling bekerja sama, maka bisa-bisa akan bubar. Nah, perspektif Muhammadiyah kenapa seperti ini? Karena mulai dari pendidikan paling bawah sampai pendidikan paling atas sudah diajarkan tentang berdisiplin untuk berorganisasi. Memang jumlahnya lebih banyak kita, tapi lebih kaya mereka. Kenapa, Gus? Karena mereka mau saling bergotong royong. Nah, ini yang kita tumbuhkan di Nahdlatul Ulama. Sekarang sudah kita ketahui banyak universitas NU yang sudah didirikan di beberapa kota-kota besar, dan juga rumah sakit alhamdulillah sudah mulai banyak. Kalau di Bangil alhamdulillah rumah sakit Masito itu punya muslimat, merupakan salah satu dari 2 rumah sakit besar yang menjadi rujukan di Kabupaten Pasuruan. Dulunya itu BKIA yang mengajukan waktu itu abah saya, Yai Syukur, abahnya ibu. Lah, karena ibu sudah masuk di dewan, sudah masuk di lingkaran komunikasi bernegara, akhirnya dicarikanlah bantuan hingga sebesar sekarang menjadi RSI Masito. Harusnya di Keraksan bisa di bawah kepemimpinan Bunyai Zul ke depan. Kalau urusan programnya Bunyai untuk bangun-bangun itu nggak kemana-mana, mesti mintanya ke DPR, PKB, karena kita mempunyai satu histori, 2 juga mempunyai keinginan yang sama. Karena saya berangkatnya dari NU yang nyoblos banyak muslimatnya, tepuk tangan untuk muslimat. Semoga tahun 2024 nanti Ami Anissa Helmi bisa bersama-sama lagi mendulang suara, dan semoga tetap manfaat. Yang paling utama saya minta Fatihahnya untuk programnya Muslimat 2022 ini, kurang lebih 14 ini gajinya punya 14, tapi ini semuanya 25 motor dan seragam untuk PC Muslimat Probolinggo. Saya minta Fatihahnya. Al-Fatihah.
Kenapa saya meminta Fatihah? Karena kemarin waktu PAK ini malah programnya dinolkan karena direfocusing, dialihkan untuk penanggulangan COVID. Karena COVID sudah tidak ada, insya Allah dua-dua ini Bunyai akan cair semua, akan realisasi semua, dan semoga itu nanti manfaat. Oke. Bapak Ibu sekalian, kenapa pentingnya kita berorganisasi? Karena kita saling ingin mengenal satu sama lain. Dari organisasi itu kita mendapatkan banyak hal-hal baru. Bagaimana caranya kita berumah tangga, bagaimana caranya kita bertetangga. Nah, saya sendiri merasakan efek daripada organisasi itu. Kita akhirnya lebih gampang bisa berkomunikasi dengan orang. Caranya ngobrol sama Bunyai gimana, caranya ngobrol sama guru gimana, caranya ngobrol sama Pak Lurah gimana, caranya ngobrol sama murid gimana. Itu dapatnya dari organisasi. Dan kalau pula harus banyak membaca sebagai literasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Muslimat ini merupakan organisasi organisasi perempuan terbesar bukan hanya di Indonesia, mungkin di dunia. Karena satu Indonesia sudah berapa pulau, dan hampir semua di semua pulau ada yang namanya muslimat. Berarti kita ini Jamiyah Mu'tabaroh atau organisasi yang diakui dunia. Kalau kita tidak meningkatkan cara bekerjanya, maka kita akan ketinggalan. Ya kayak sekarang ini, kayak saya tadi minta doa pada Bunyai, pada jenengan agar bisa realisasi yang menjadi hak jenengan merupakan alat transportasi dan lain-lain. Itu karena apa? Karena punya rasa berorganisasi, punya rasa empati terhadap organisasi. Karena organisasi itu tidak akan pernah hidup tanpa yang namanya gotong royong. Makanya kalau di Muslimat jangan cari nafkah, di NU jangan cari rezeki, tapi kita malah harus urunan. Karena urunan jenengan itu untuk jalan jenengan bisa bisa selamat di akhirat. Karena apa? Bukan masalah urunannya, tapi ridhonya jenengan untuk urunan demi kebersamaan. Sebenarnya mudah-mudah saja waktu saya dikasih tugas untuk bisa mensiarkan para bangsa di 38 kabupaten kota tanpa uang itu saya modal sendiri. Alhamdulillah 3 tahun bisa 17 kabupaten kota. Ternyata satu, Bapak Ibu sekalian, uang itu nomor 2, yang utama cara bicara, komunikasinya. Nah, komunikasi ini enak, uangnya lupa. Nggih, kari-kari. Yang utama itu gimana caranya saya bisa bekerja sama sampean. Karena apa? Sudah percaya duluan dengan apa yang disampaikan. Kalau ada pun di perjalanan nanti ada lebih kurang, yaitu manusiawi, masih bisa diperbaiki. Sama Bu Hindun sekarang jadi ketua baru gini. Nah, kayak Bu Hindun nanti ada salah-salahnya ya jangan diprotes terus, tapi dibantu. Kan nggak mungkin Bu Hindun ini bisa semuanya, nggak mungkin. Mungkin ibu-ibu ada yang bisa bikin bakso, ada yang ngerti obat-obatan herbal, atau ada yang bisa sepeda motor. Karena Bu Hindun nggak bisa sepeda motor, umpamanya ini ya harus yang bisa sepeda motor mau dengan sukarela mengantarkan. Apalagi kalau sudah yang namanya membagikan surat menyurat biasa itu yang beli-beli itu. Kalau jenengan ikhlas sama Allah diganti dengan pahala yang besar. Karena jenengan ridho untuk bekerja untuk orang banyak. Dan saya yakin Bu Hindun tidak akan jalan kalau tidak dibantu oleh ranting-ranting. Jangan lihat kemudian yang di kota besar Gus, tidak bisa begitu. Kita harus berangkat dari kekurangan sampai menjadi kelebihan. Makanya itu kita diingatkan juga waktu saya mondok itu, jangan pernah menghina orang lain atau kelompok
kelompok lain, karena setiap orang atau kelompok itu memiliki kelebihan masing-masing. Sama juga kita dalam berorganisasi, kalau ada temannya yang tidak bisa, diajari 1, 2, 3 kali tidak bisa, diganti gitu nggih. Dan juga harus tahu diri. Sudah dicoba sama Bu Intun untuk jadi MC umpamanya, 1 kali 2 kali kok banyak salahnya. Harus tahu diri, sudah Bu Intun carikan lagi pengganti saya, atau saya seret kurang lebih begitu, agar organisasi tetap berjalan dengan cepat. Karena sifatnya kaderisasi, maka yang muda-muda harus banyak belajar. Jangan kemudian dikit-dikit aja ibu ini, malah harus tampil yang muda. Karena di sebelah ini di Muhammadiyah itu saya lihat, saya banyak belajar ke situ. Yaitu tadi, karena sinergitas antara senior dan juniornya itu baik. Kalau itu sudah baik, maka nanti komunikasinya, contoh kayak saya dengan ketemu saya selaku Dewan Provinsi kan mudah ini Nah, ketika sampean ketemu saya enak ngomong gini, ini sampean pakai untuk ngomong kepada Dewan Kabupaten. Kan banyak ya yang dari kabupaten. Siapa sini ke kabupaten PKB? Udah ada nih. Wah, kalau tidak ada berarti 24 harus ada 24 harus ada. Pak Didi, Gus Didi Gus Didi. Nah, karena sifatnya yang urusan dengan kabupaten itu akan lebih cepat diperhatikan dan direalisasikan ketika kita langsung berhubungan dengan wakil dengan yang ada di kabupaten. Karena kayak saya ini selaku provinsi mengurusi 1 Jawa Timur, meskipun khususnya di Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Bapak Ibu sekalian, saya ini sebenarnya mulai dari kecil sampai sekarang selalu belajar kepada ibunda. Karena setahu saya ibunda itu umur 14 tahun itu sudah harus mewakili abah yai saya untuk pengajian setiap sore. Bahkan saya masih SD itu sama ibu diajak ngisi pengajian di muslimat begini. Kalau dulu udah umur 18-an itu udah menikah, itu kan sudah muslimat, saya diajak naik becak keliling ke desa ini, padahal udah dibayar, itu. Bahkan waktu itu masih melarat-melaratnya. Ibu jualan keripik, jualan planting. Ayah saya itu kalau ada muludan, ada acara muludan gitu, jualan, kadang bawa punya temennya durian dan lain-lain. Tapi karena tadi kerelaan, keridhaan kita terhadap apa yang kita kerjakan untuk kebesaran umat, maka kita mendapatkan doa dari orang banyak. Terbukti tahun 82-83 mulai ibu sama ayah saya ini istilahnya mulai kaya lah, kurang lebih bisa beli truk, bisa beli rumah, tokonya semakin besar. Dilalah tahun 87 ibu terpilih menjadi anggota Dewan Kabupaten. Waktu itu masih di P3 PBBB dulu. Setelah jadi dewan bayarnya masih 500.000, itu pun masih dijalankan terus. Cuman yang saya ambil garis bawah dari situ, ibu saya ini meskipun dewan tidak pernah meninggalkan namanya kewajiban mengajar. Itu sampai hari ini umur di 72 tahun tetap riwariwi Jakarta Bangil, Jakarta Probolinggo, tapi tidak meninggalkan ngajar di Staipana, tetap menjadi dosen. Nah, saya mungkin tahun-tahun depan ini mau coba masuk lagi ke belajar mengajar. Ternyata efeknya sangat besar terhadap kehidupan yang kita jalani. Insya Allah kalau orang mau mengamalkan ilmu, ya di samping panjang umur, rezekinya nggak akan pernah habis. Dan nanti itu yang akan menjadi tabungan kita. Karena hadis Nabi itu ada, di hadis Nabi menyebutkan idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin. 3 lagi. Insya Allah 2024 nomor 3.
Yang sunah-sunah itu enak nggih. Kita mata ibnu Adam ing kota malu ila min salasin. Yang pertama apa? Itu yang terakhir. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, mengamalkan atau belajar juga ilmu. Yang ketiga au waladun sholih yad'u lahu. Makanya kalau sama anak jangan keras-keras. Saya ini apa namanya? Istilahnya tausiah binafsi. Saya kadang dulu masih umur 30-an tuh agak keras ke anak, tapi setelah saya dalami hadis itu ternyata anak itu titipan, dititipi, dikepui, ya tambah banyak dosanya gitu. Yang benar itu sekarang anak-anak sekarang saya lebih cerdas daripada anak dulu, karena minumnya juga sudah susu sapi gitu. Lebih mudah ngajarinya. Itu saya rasakan. Dan sekarang ini lebih bagus antara orang tua dengan anak ada keterbukaan, karena orang tua ini udah ikon, apa yang kita kerjakan ditiru oleh anak. Saya yakin nanti putri-putri ibu ke depan hampir semuanya bisa jadi mengikuti fatayat muslimah, karena lihat ibunya. Kayak saya juga begitu, dari kecil diajak sama ibunda keliling untuk membesarkan NU melalui muslimat. Besarnya ketika saya sudah jadi pengusaha, terakhir tetap kembali untuk berjuang bersama Kalau dengan tanya dari mana Gus perjuangan sampean, ya contoh kayak kemarin program yang 2022 ini harusnya sekian, malah dipotong per orang sekian. Besarnya itu kalau dikumpulkan jadi 50 miliar. Sama Gus Menteri, Gus Salim diberikan kepada PWNU. Tepuk tangan untuk PKB. Kemudian jujur kepada diri sendiri. Kalau jujur kepada orang mah gampang ngomong, aku ini jujur. Kalau ada orang ngomong gitu berarti tidak jujur dah. Jujur itu kelihatan dari realisasi apa, perilaku. Dites namanya sama ketua sih, antar ini uang 10.000, antar 100.000, 200 sampai 500.000 nyampe, berarti dia jujur. Dan jujur itu salah satu sifat Nabi. Nggih. Siddiq. Nah, kita hidup ini niru siapa? Nabi. Dan garis bawahnya utamanya adalah akhlak, karena Nabi itu dikirim untuk menyelesaikan dan menyempurnakan yang namanya akhlak. Lah dari akhlak itulah, karena kita mempunyai attitude untuk bisa berusaha menjadi lebih baik, maka perbuatan yang baik-baik itu akan mengikuti. Termasuk tadi ngomongnya enak, selaku ketua Bu itu ngomong sama sekretaris enak, sama bendahara nyuruh apa namanya, nyuruh pengurus tidak pakai tunjuk-tunjuk nih. Biasanya orang ngambil tunjuk-tunjuk ini, paling enggak pakai tangan 5. Monggo silakan, itu tolong kan. Paling baik itu kalau di Jawa ini atau jempol nih, dan diutamakan didahulukan kalimat tolong ya kalau seperti itu bukan terus. Ketika orang dihormati maka orang itu akan menghormati. Man la yarham la yurham, Nabi. Kamu nggak mau ngasih orang, jangan pernah minta kasih sayang orang terhadap. Ya sama kayak saya, istri saya ini, saya nggak sayang ya nggak disayang. Saya paling suruh tidur depan kamar Jadi semua apa yang kita dapat di organisasi ini merupakan gambaran untuk bisa hidup bahagia di rumah tangga. Baik itu cara bersosialisasi, baik itu cara berkomunikasi dengan suami, tetangga, dan juga masyarakat setempat. Dan enaknya mengikuti organisasi ini selalu mendapatkan kabar-kabar yang terbaru. Seperti sekarang ini perkembangan daripada apa namanya COVID dan lain-lain. Dan alhamdulillah melalui muslimah tadi akhirnya jenengan apa namanya tahu kabar bahwasanya umroh sudah dibuka. Saya doakan semuanya semoga bisa umroh, bisa haji. Karena itu haji dan umroh itu
keinginan. Allah akan mendengar kalau jenengan ada keinginan, kecuali kalau sudah kodoknya mau berangkat mati lain lagi. Padahal sudah niat ya tetap suarga. Yang penting satu dulu, niat dulu. Saya waktu nyalon dewan juga sama. Satu, saya punya niat meneruskan perjuangan ibu saya. Waktu itu saya dihina-hina. Alah opo Gus Ilmi itu, kata orang Bangil, tum tempelan. Ternyata tidak. Karena saya mau belajar, karena saya mau berorganisasi, karena saya mau menjadi teamwork atau tim kerjasama. Saya bekerja sama dengan ibunda, adik saya kerjasama dengan provinsi. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Ya memang ada kendala seperti kemarin-kemarin, tapi semua itu setelah gelap itu pasti ada terang. Itu saja. Kalau kita terlalu mikir cepet tuwek, cepet mati, nggih, terus perbanyak ibadah, perbanyak bahagia, perbanyak sodako. Gak iso sodako duit, sodako tenaga untuk agama melalui apa? Muslimah. Terus nggih. Nah, kenapa kok ingin maju? Ya karena kalau sampai yang dipimpin Bunyai Zul ini punya rumah sakit, kan enak jenengan seperti di Bangil. Sudah dapat potongan, mesti didulukan karena rumah sakitnya punya jenengan semua. Saya doakan punya rumah sakit sendiri, yeah. Dan kalaupun saya nanti ada kodoknya bisa sampai 2 periode akan saya bantu ya. Serius saya. Kalau untuk NU saya walau-walau dah. Saya akan berikan apa yang menjadi kebutuhan muslimah.